Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solahuddin Alayubi, NIM 2512400001652. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian UAS logika matematika yang akan membahas beberapa potongan episode code, lalu menganalisis logikanya menggunakan tabel kebenaran dan tracking. Semua contoh juga saya jalankan menggunakan Python lewat Google Colab supaya hasilnya lebih jelas dan sistematis. Soal pertama, logika seleksi dasar atau nested if. Untuk soal pertama kita diminta membuat tabel kebenaran dari dua variabel yaitu A dan B yang masing-masing bernilai true or false. Karena ada dua variabel berarti total kombinasi yang mungkin itu ada 4 kombinasi. Nah, setiap kombinasi A dan B ini akan masuk ke dalam struktur if besaran atau netted if, lalu menghasilkan nilai akhir X. Jadi langkah yang saya lakukan, yang pertama menuliskan semua kombinasi A dan B. Yang kedua mengecek kondisi if satu persatu. Yang ketiga menentukan nilai X berdasarkan kondisi yang terpenuhi. Hasil akhirnya kita susun dalam bentuk tabel kebenaran supaya hubungan antara input dan output kelihatan jelas. Setelah itu soal nomor 2, logika loop dan modulo. Di soal kedua ini fokusnya ada di perulangan atau loop. Kita diminta melakukan tracking, mengikuti program langkah demi langkah. Saya mencoba beberapa nilai output, nilai input yaitu N, nilai N sama dengan 1 sampai N sama dengan 4. Program saya masukkan ke dalam loop. Setiap iterasi dicek apakah memenuhi kondisi tertentu menggunakan modulo. Lalu nilai result akan berubah sesuai logika program. Jadi di sini yang terpenting adalah memahami beberapa kali dijalankan loop, kapan kondisi modulo bernilai benar, dan bagaimana result berubah sampai loop selesai. Soal ketiga, operator logika XOR dan swap. Soal ketiga ini membahas operator XOR dan proses swap nilai variabel. XOR itu unik karena hasilnya true kalau nilainya berbeda dan false kalau sama. Saya mulai dengan membuat tabel kebenaran untuk semua kombinasi P dan Q. Setelah itu kita lihat bagaimana XOR digunakan untuk menukar nilai P dan Q tanpa variabel tambahan. Selanjutnya soal keempat yang membahas short circuit logic. Nah, soal keempat ini tentang short circuit logic yang sering banget dipakai di bahasa pemrograman seperti Python. Short circuit itu artinya kalau kondisi pertama sudah cukup menentukan hasil, maka kondisi setelahnya tidak akan dievaluasi. Saya menguji beberapa pasangan nilai X dan Y, seperti 2,5, 0,10, 2,2, dan min 1, min 5. Dari sini bisa kita lihat kenapa ada kondisi yang berhenti di tengah dan kenapa ada ekspresi yang tidak jalan sama sekali. Yang soal kelima
yaitu logika state machine sederhana. Di soal terakhir kita membahas state machine, yaitu sistem yang berpindah dari satu state ke state sampai sinyal air. Inputnya berupa sinyal true and false yang datang secara berurutan. Tugas kita adalah mengikuti perubahan state dari awal sampai sinyal terakhir. Saya mencoba 3 skenario sinyal, yaitu true false true, true true false, false false true. Dari sini kita bisa lihat bagaimana satu input bisa mengubah state dan bagaimana urutan input sangat berpengaruh ke state akhir. Nah, ini 3 skenario yang saya buat sampai sini. Sudah cukup sekian dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan di para penonton, terima kasih sudah menonton. Semoga yang saya jelaskan memahami Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.